Rabu Kliwon 23 Maret 1949, saat fajar menyingsing, seorang bayi bernama Raden Agung Laksono, putra dari Haji Raden Sumono dan Nyi Dede Hayati Dipus, lahir di Semarang. Sang ayah yang merupakan keturunan ajengan keluarga keraton Cirebon itu berasal dari desa Kepu, kecamatan Palimanan, Cirebon. Sementara sang ibu berasal dari desa Bandorasa, kecamatan Sakanurip di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Agung Laksono kecil bersekolah di sekolah rakyat SR hanya sampai kelas 1. Ia melanjutkan kelas 2 di kota leluhurnya di Cirebon. Di kota ini, saat kelas 4 SR, ia pertama kali melihat Bapak Proklamator, Bung Karno, berpidato membakar massa, di mana sebelumnya sejak kelas 3, Agung Laksono hanya bisa mendengar suara pidato Bung Karno dari radio. Memori masa kecil inilah yang memantik Agung Laksono bercita-cita kelak ingin menjadi tokoh besar seperti Bung Karno. Gembira dan ingin melihat langsung Bung Karno seperti apa, sehingga ketika beliau itu datang di tahun 57 dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Cirebon, ya saya jemput beliau dalam tanda petik pakai sepeda itu. Agung Laksono yang mulai tumbuh dewasa melanjutkan pendidikan ke SMP Perguruan Cikini dan SMA 4 Medan. Setting politik nasional dan hidup berpindah-pindah membuat Agung Laksono belajar tertempat zaman, termasuk jadi saksi sejarah akhir pemerintahan Bung Besar. Di SMP Perguruan Cikini, Agung Laksono satu sekolah dengan putra-putri Bung Karno dan Pak Harto. Agung Laksono pernah satu kelas dengan Syarif Cicip Sutarjo, yang di kemudian hari Agung Laksono dan Syarif Cicip Sutarjo sama-sama pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Lulus SMP tahun 1964, Agung mengikuti ayahnya pindah ke Padang. Di Padang, Agung bersekolah di SMA Don Bosco. Di sekolah SMA ini, Agung sangat aktif berorganisasi. Jiwa aktivisnya tumbuh di sini. Hanya setahun SMA di Padang, ia kembali ikut hijrah ke Medan mengikuti ayahnya yang pindah dinas di sana. Di Medan, Agung Laksono bersekolah di SMA Negeri 4 Medan. Pada tahun 1973, Agung Laksono menikahi seorang perempuan cantik asal Manado bernama Sylvia Amelia Wenas yang dikenalnya saat kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Meski sarjana kedokteran FK UKIA diselesaikan Agung Laksono pada tahun 2008, namun kiprahnya telah sukses sebagai pengusaha muda. Di usianya yang masih sangat belia, 23 tahun, dengan usahanya kala itu, PT Khas Muda Internusa, kelompok bisnis dengan berbagai kegiatan usaha. Tak mengherankan kalau ia lalu terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Jaya, tahun 1975-1977. Aktif di HIPMI, dijalaninya hingga maju di Munas HIPMI Manado tahun 1983, yang mengamanahkannya menjadi Ketum HIPMI kelima setelah Abdul Latif, Siswono Yudohusodo, Abu Rizal Bakri, dan Ponco Sutowo. Tanpa meninggalkan bisnis sejak 1979, Agung Laksono resmi menjadi kader Golkar. Sebelumnya, ia hanya simpatisan. Sukses di bisnis, karir di organisasi pun mulai menanjak. Hingga akhirnya Agung Laksono didaulat menjadi Ketum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, ANPI. Organisasi sayap Partai Golkar periode 1984-1989. Di Golkar, pertama kali Agung Laksono aktif di DPD Golkar DKI sebagai Biro Pengadaan Sarana. Pada periode berikutnya menjadi pengurus DPD pertama Golkar DKI Jakarta, sebelum akhirnya menjadi Ketua DPP Golkar pada tahun 1993. Dengan kendaraan Golkar, Agung Laksono masuk ke Senayan, menjadi Sekretaris FKP MPR, Wakil Ketua FPK MPR, kemudian anggota DPR selama 3 periode, hingga menjadi Ketua DPR RI pada tahun 2004-2009. Jabatan eksekutif pun sempat diembannya, yaitu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan ke-8 1998 pada era Soeharto. Saat itu Presiden Soeharto langsung yang menelpon Agung Laksono untuk meminta kesediaannya menjadi Menpora. Di tahun 2000, Agung Laksono terpilih sebagai Ketum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong PPK Kosgoro 1957, salah satu kelompok induk organisasi Kino yang melahirkan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar.
Kepiawaiannya dalam berpolitik membuat Agung Laksono selalu dipercaya pada posisi strategis. Setelah menjadi ketua DPR, karirnya di Golkar semakin moncer. Pada pemerintahan SBY, periode kedua 2009-2014, Agung Laksono diamanahkan sebagai Menko Kesra. Kemampuannya bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan dan bisa membaca tanda zaman di setiap masanya, semakin menegaskan sebutan Agung Laksono sebagai politisi lintas zaman yang selalu berperan. Pada periode pemerintahan Presiden Jokowi kedua, Agung Laksono dipercaya Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantipres. Bukan hanya piawai memimpin politik, menjadi penasihat Presiden, Agung Laksono juga berhasil mengkader putra-putrinya berkiprah di dunia politik. Dev Laksono, putra keduanya, sukses dalam menapaki karir politiknya dari bawah di Partai Golkar dan menjadi anggota DPR RI dari tahun 2014. Pun demikian dengan putri bungsunya Alia Nurayu Laksono yang saat ini terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Dari ketiga anaknya, hanya anak pertamanya, Sely Kencana Sari Laksono, yang tidak berminat masuk dunia politik dan memilih jalur profesional di Bank Indonesia. Agung Laksono membuktikan pengabdian panjangnya sejak muda, tak pernah berhenti terus berkarya. Mengabdi untuk bangsa dan negara meski sekarang usia 75 tahun. Semangat yang menjadi politisi lintas zaman tak pernah padam. Hari ini, 23 Maret 2024, tepat 75 tahun usia Dr. Honoris Causa Dr. Haji Raden Agung Laksono, seorang politisi lintas zaman. Selamat ulang tahun Adinda Agung Laksono, sahabatku, kawan seperjuanganku, adikku lah. Saya harapkan bahwa dapat tetap memberikan kontribusi berupa nasihat-nasihat bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Lalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dan Bapak telah mengisi setiap titik usia ini dengan kebajikan untuk Indonesia. Panjang usia Pak, penuh berkah. Semangat. Happy Milad Pak Agung Laksono. Semoga Bapak beserta keluarga dan keluarga besar selalu dianugerahi kesehatan dan kesuksesan di segala bidang. Saya memiliki kenangan yang baik waktu bekerja sama dan mengemban tugas bersama Pak Agung Laksono. Selamat ulang tahun, panjang usia, bahagia beserta keluarga, dan teruslah mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat hari ulang tahun Mas Agung Laksono yang ke-75. Panjang umur, sehat selalu, dan selalu mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Bapak Agung Laksono. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan keberkahan, serta ridhonya kepada Bapak Agung Laksono. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Atas nama keluarga saya beserta anak, selamat ulang tahun, semoga Papa selalu kuat. Dan kiranya Papa terus selalu menjadi panutan untuk kita tiada hentinya mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, happy birthday ke-75 tahun kepada papaku yang tersayang. I love you so much. Semoga Papa sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Pak Agung Laksono. Pengabdian panjangmu bagi bangsa dan negara telah menginspirasi banyak generasi muda.